Pembelajaran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nama ba'du. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini semuanya kemarin berarti sudah PTM semua ya? Sudah pernah ke sekolah ya kemarin ya, Senin, Selasa, Ya, Rabu. tinggal yang hari ini tadi. Nah, hari ini adalah kloter terakhir. Gimana kemarin perasaannya? Apakah enak online ataukah Seru. enak PTM? Enak. Bisa bertanggung Enak jawab. PTM. Lebih jelas Ustaz, lebih jelas. Oh iya, benar ya. Absen pertama kocak dan. Penjelasannya lebih enak secara langsung ya. Nah, ini yang kameranya tidak aktif, apakah sambil nonton YouTube, ataukah sambil bermain game, atau sambil ngemil ini ya, Ustadz tidak tahu. Tapi Ustadz husnudzon, semoga ini yang kameranya tidak aktif, memang benar-benar mendengarkan ya. Karena kemarin ketika Ustadz PTM ya, ada yang itu ya, ketika Ustadz tanya, ada yang kameranya dimatikan, terus ditinggal nonton YouTube, kameranya dimatikan, tinggal makan, kameranya dimatikan, tinggal nonton game atau yang lainnya. Ya setelah Ustadz tanya ya, ternyata ada yang seperti itu. Tapi insya Allah hari ini semuanya kamera dimatikan memang benar-benar mendengarkan, semoga ya. Semoga saja. Amin ya Rabbal Mungkin Alamin. malu kan. Oh malu ya? Malu kenapa? Belum mandi atau karena terlalu tampan wajahnya atau terlalu cantik jadi malu gitu? Oh iya, kayaknya gitu ya. Kayaknya ini yang kameranya tidak aktif berarti karena wajahnya terlalu tampan, khawatir mengganggu konsentrasi temannya ya. Ini apalagi yang perempuan ini kan mungkin wajahnya terlalu cantik, nanti khawatir mengganggu konsentrasi temannya, jadi lebih baik Dan terlalu cantik dan lebih baik jerawatan. dimatikan kameranya gitu ya. Gitu Mbak Asna. Berarti aku terlalu tampan. Oh. Bukan terlalu cantik dan tapi jerawatan dan. Oh, jerawat. Oh, karena malu karena jerawatnya. Oke. Enggak ya, insya Allah. Enggak. Ya, anak-anak sekalian, ini ternyata waktunya sangat terbatas ya. Kalau rolling, muter-muter-muter, ini Ustadznya harus muter-muter terus ya. Ini tidak terasa, waktunya buat muter-muter sudah terpotong, ini sudah jam 8.40. Sudah 10 menit ya. 10 menit. Oke, anak-anak sekalian, silakan dibuka BBD-nya halaman 29. Kita hari ini menyelesaikan materi Di sini tentang pelajaran apa tetap? menuntut ilmu apa? Di sini pelajaran apa Habis tetap? ini bahasa Indonesia apa ya kayaknya bahasa Indonesia. 29 dibuka. Oke, coba dibaca Mbak Ayunda. Wah, ini Mbak Ayunda halaman 29. Kemarin Mbak Ayunda ya? Iya, Mas. Gimana, Mas? Dibaca halaman 29. 29. Kemarin Mbak Ayunda paling cantik sendiri ya di kelas. Karena satu kelas laki-laki semua ternyata ya. Loh, ini kok perempuannya satu tok. Ternyata ada yang paling cantik ya, Mbak Ayunda. Karena apa perempuan sendiri. Luar biasa. Tapi tetap semangat ya, Mbak Ayunda. Ya. Halaman 29. Udah. Oke, silakan dibaca. Menuntut ilmu pengertian, senang menuntut ilmu. Senang menuntut ilmu yaitu sikap seseorang yang selalu merasa butuh dengan ilmu dan berusaha menambah ilmunya dengan berbagai cara. Orang yang senang menuntut ilmu maka tidak ada rasa terpaksa dalam belajarnya. Dalil, menurut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, terima kasih. Oh, Sampai situ dulu, sampai dalil. Oke, terima kasih ya. Senang menuntut ilmu. Senang menuntut ilmu apa? Yaitu perasaan. Nah, kalian coba dicek ya, apakah kalian mempunyai perasaan yang mana perasaan itu yang merasa sangat membutuhkan ilmu. Kalian kira-kira sangat membutuhkan ilmu apa tidak? Kalau kalian tidak sangat membutuhkan ilmu, berarti kalian belum senang menuntut ilmu. Ya, karena senang menuntut ilmu adalah perasaan yang mana itu dia selalu merasa haus akan ilmu. Oh, belajar ini, wah masih belum cukup, pengen ini, pengen ini, pengen. Nah, itu adalah perasaan senang menuntut
ilmu. Dan tidak ada kadang-kadang, oke. Dan tidak ada rasa terpaksa ya. Waduh, misal mau berangkat sekolah kok ya males banget, Menuntut semua ilmu atau menuntut hanya ilmu? disuruh berangkat sekolah, disuruh mandi, males ya, disuruh belajar males atau yang lainnya. Itu berarti belum senang menuntut ilmu. Dalilnya adalah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini itu menjelaskan tentang ilmu agama ya, ilmu agama. Nabi Muhammad mengatakan ini, jadi kalau kalian tidak menuntut ilmu agama, otomatis kalian berdosa. Tetapi kalau kalian tidak belajar fisika, belajar matematika, atau yang lainnya, itu tidak berdosa. Tetapi kalau kalian tidak belajar matematika, fisika, IPA, atau yang lainnya, nanti nilai rapotnya jelek ya. Nanti peringkatnya terakhir, nanti nyari sekolah agak susah. Nah, itu. Tetapi kamu tidak berdosa. Sedangkan kalau ilmu agama, kamu tidak mau menuntut ilmu agama itu berdosa. Nah, itu. Dan nanti apalagi kalau tidak mau, bisa juga pengaruh ke nilainya atau yang lainnya ya gitu tentang dalilnya. Oke, selanjutnya dibaca Mbak V. Ya, Us. Dulu. Menuntut ilmu ya, Us. Adab-adab. Adab-adab dalam menuntut ilmu. Adab-adab dalam menuntut ilmu diantaranya niat yang ikhlas karena Allah, bersungguh-sungguh dalam belajar, memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan guru, mengikat ilmu dengan tulisan, sabar, rajin berdoa kepada Allah, mohon ilmu yang bermanfaat. Oke, itu ya adab-adabnya. Ada 6 ya. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah. Jadi kalau kalian niat belajar karena mencari ridho Allah, niatnya karena Allah, kalian akan mendapatkan pahala ya, pahala dari Allah. Tetapi kalau kalian niatnya yang lainnya, bukan karena Allah, misal, aku mau berangkat sekolah biar melihat si dia. Wah, ini berarti niatnya apa? Berangkat sekolah ingin melihat si dia. Jadi bukan niatnya untuk belajar. Wah, aku berangkat sekolah biar nanti bisa main sama teman-teman. Aku berangkat sekolah Jadi niatnya bukan karena menuntut ilmu ya. Bukan karena Allah. Nah, nanti ya yang dia dapatkan hanya itu. Dia tidak mendapatkan pahala ya. Jadi niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam belajar ya. Karena dengan sungguh-sungguh kan di mahfuzat manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan ya. Kalian bersungguh-sungguh mempelajari matematika. Nah, insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang baik. Tetapi misal lagi pembelajaran matematika, dijelaskan rumus-rumusnya, kalian sambil ngalamun gini. Wah, ngeliatin tapi ngalamun memikirkan yang lain, bayang-bayangkan, aduh, oh ya nanti kayak gini, nanti gini, oh iya, tadi filmnya kayak gini, oh filmnya seru banget. Jadi Ustadz Testa lagi menjelaskan rumus-rumus penting, yang di sini online ngalamun. Wah, ya sudah, nggak masuk ya, materinya nggak masuk, nah itu tandanya tidak bersungguh-sungguh ya. Raganya ada di sini, tetapi pikirannya melayang-layang ya. Pikirannya melayang-layang kemana-mana. Nah, itu tandanya belum bersungguh-sungguh. Yang C memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan guru ya, itu juga sama tadi. Harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh nanti biasanya tidak paham. Yang D mengikat ilmu dengan tulisan ya. Kenapa kok harus diikat dengan tulisan? Agar tidak lupa ya. Agar tidak lupa. Jadi ilmu itu ibarat tunggangan. Kalau tidak diikat dengan tulisan itu akan hilang. Sama seperti kita mempunyai kuda. Kuda itu kalau nggak diikat, itu nanti akan lepas pergi kemana-mana. Di sini ada yang punya kuda? Atau bisa naik kuda, berkuda, tanpa dipegangin kudanya? Belum naik udah dimarahin, Mbak. Oh, dimarahin. Belum boleh? Oke.
Kalian mungkin pernah naik kuda ya, tapi kudanya masih dipegangin sama Maksudnya pemiliknya, naik kuda sendiri, tukangnya. Dad. Nggak boleh, Dad. Karena berkuda itu kan salah satu sunnah ya. Ustadz juga belum bisa ini. Belum bisa berkuda ya. Kayaknya seru sekali kalau Apalagi bisa. memanah, Dad. Memanah kenapa? Nggak boleh? Baru lihat panahnya, baru Yang bisa waktu renang. panah gitu, terus habis itu langsung dilarang, Dad. Aku nggak tahu. Dilarang? Lah kenapa Maksudnya nggak kayak boleh? apa ya, Dad? Takut aja, Dad, ngomong, Dad. Soalnya dulu pernah, Dad. Aku pernah. Aku pernah kayak ini olahraga gitu, Dad. Terus habis itu kayak sama bundaku ngarang gitu, Dad. Masih trauma, Dad. Malah nggak boleh ya? Aku pernah panah. Masih Aku dibeliin trauma, Dad. panah. Padahal mana kan sunnah ya. Mungkin karena panahnya tajam mungkin. Haus Khawatir. tajam banget. Ya, tapi kan udah gede, Dad. Bisa hati-hati, Dad. Ya harusnya besok mungkin ketika SMP ya. Karena mungkin masih SD, ini khawatirnya nanti malah memanah seseorang ya. Memanah kena orang atau kalau memanah hatinya seseorang gimana? Sudah pernah? Wah, ini Karel kayaknya pernah memanah seseorang ini. Enggak, Us. Gayanya sudah pas ya. Jadi tangannya memanah ke arah atas ini kalau ke kamera. Menuju siapa ini? Wah, itu ya, memanah. Dan lain sebagainya ya, mengikat ilmu dengan tulisan. Selanjutnya sabar ya, harus sabar. Kalian mendengarkan penjelasan ustadz-ustadzah harus sabar ya. Harus sabar. Kalau tidak sabar ya sudah nanti ilmunya nggak masuk ke kepala. Selanjutnya adalah rajin berdoa ya. Rajin berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setiap pagi kita mengawali dengan membaca doa ya. Gitu. Selanjutnya dibaca Mas Bagas. Yang manfaat. Manfaat. Manfaat orang yang sedang menuntut ilmu. Ditinggikan derajatnya. Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dimudahkan jalan menuju surga. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, pasti membuat mudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Maka tidak dimurkai Allah, dunia dan seisinya dimurkai Allah, kecuali yang memanfaatkannya demi kepentingan zikrullah. Dan yang serupa dengan itu para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, terima kasih ya. Jadi manfaat menuntut ilmu itu sangat banyak sekali. Dan ada perkataan terkenal ya, ini Imam Syafi'i kalau nggak salah yang mengatakan, barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, itu juga dengan ilmu. Jadi yang pertama, barang siapa yang menginginkan dunia, kalian ingin sukses, kalian ingin jadi orang kaya, ingin jadi pejabat dan lain sebagainya, maka itu semuanya dengan ilmu, ya. Kalian tahu yang mendirikan Facebook siapa namanya? Siapa ya? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Dia menciptakan Facebook saat mahasiswa ya. Itu dengan apa? Dengan ilmu. Makanya dia bisa menjadi sekarang bisa menjadi salah satu orang terkaya juga ya. Kategori orang terkaya. Dia menciptakan Facebook saat mahasiswa. Setelah dia sukses, dia membeli Instagram. Wah, Instagram itu dibeli oleh Facebook. Sukses dibeli, habis itu membeli WhatsApp. Ya, hampir sekarang orang itu pasti di HP-nya ada WhatsApp-nya ya. Bapak-bapak, mbah-mbah, ibu-ibu pasar, ibu-ibu pejabat sekelilingnya, hampir semuanya itu sekarang modelnya WhatsApp. Nah, itu dia orang-orang yang menciptakan WhatsApp itu juga dengan ilmu. Ada lagi sekarang yang agak hits juga adalah mobil pintar ya, Tesla. Yang punya Tesla siapa namanya?
Elon Musk. Tahu Sat. Siapa? Belum ada. Elon Musk. Betul ya. Elon Musk ya. Wah, sekarang Belum ada naik yang mobil punya. itu, Canggih banget Ustaz. naik mobil udah nggak butuh supir, nggak butuh ahli nyupir ya. Sudah nggak butuh supir, nggak perlu ahli nyupir. Kalau ngantuk tinggal tidur ya. Wah, aku mau berangkat sekolah langsung tinggal pakai kartu, klik-klik, wah sudah mobilnya Tapi, jalan Nah, sendiri. kecil nggak- malah yang mobilnya nggak nyetir bisa bisa dipakai. ini. Tapi nggak bisa dipakai tidur, Tat, katanya. Apa? Kalau orang yang tidur nanti malah stop di pinggir jalan. Nah, itu ya. Jadi kan hanya ya itu lebih mudah lah intinya ya. Dimudahkan dengan adanya mobil listrik. Ada yang sudah punya ini. Yang sudah punya mobil listrik siapa di sini? Mahal banget ya bisa beli Ustaz. Mahal banget. Oke. Katanya itu mobil listriknya bisa dibeli pakai apa itu Bitcoin atau apa juga itu ya katanya. Ustaz pernah lihat mobilnya tetapi secara online ya sayangnya. Di akunnya siapa itu? Dia mau beli Tesla. Wah. Jadi nyupirnya itu sudah sambil tidur, sambil apa sudah santai ya. Wah, itu dia menciptakan mobil itu tentu dengan ilmu, bukan sembarangan ilmu ya. Bukan sembarangan ilmu. Makanya dia sekarang juga menjadi salah satu orang sukses dan orang terkaya di dunia. Ada lagi yang punya Windows ya, ada Bill Gates. Itu juga dengan ilmu. Kalau di Islam itu siapa? Ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Nah, itu dia ahli ilmu dalam berdagang, makanya sukses. Dan lain sebagainya ya, manfaatnya. Dan di sini ada manfaat orang yang berilmu adalah ditinggikan derajatnya ya. Nah itu, mereka orang-orang yang berilmu kan derajatnya tinggi. Ya, orang yang derajatnya tinggi itu orang-orang yang berilmu. Dan orang yang beriman dan orang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan jalan menuju surga ya. Karena orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Misal suatu ketika ada siswa sedang Zoom. Tiba-tiba siswa ini meninggal dunia saat Zoom, saat menuntut ilmu. Maka akan tercatat oleh Allah bahwa dia adalah orang yang mati syahid. Kenapa dia mati syahid? Karena dia sedang berjuang di jalan Allah, yaitu apa? Menuntut ilmu. Kalau niatnya dia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi menuntut ilmu ikut Zoom karena biar di absen biar mengisi waktu, karena saya dipaksa orang tua, karena ini ya, lain sebagainya ya. Itu nanti malah kategori tidak syahid, gantung niatnya. Itu. Jadi akan dimudahkan jalan menuju surga bagi orang yang senang menuntut ilmu. Selanjutnya adalah agar tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dunia dan seisinya dimurkai Allah kecuali yang memanfaatkannya demi kepentingan zikrullah dan orang yang serupa dengan itu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu tidak dimurkai, otomatis dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sangat bahagia ya bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, coba kita lihat ya. Kita lihat salah satu kecanggihan karena dia memiliki ilmu, dia berhasil menciptakan mobil tanpa kemudi ya. Mbak Ustadz cari di YouTube ada nggak ini? Nah, dia adalah orang yang berilmu dan bisa menciptakan mobil pintar ya, yang mana ini sudah ramah lingkungan, juga ramah bensin, otomatis lebih irit ya dibandingkan bensin.
Di game itu juga ada Ustaz. Siapa? Di game. Autopilot. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Ansar Ustaz. Ada sini yang sudah punya. Kalau sudah punya mungkin bisa itu ya. Canggih banget. Oh, jadi dia bisa nyupir sendiri tanpa perlu dipegang dan lain sebagainya ya. Ada sensornya, Ustaz. Tapi Ada itu kalau sensornya. Sensornya banyak banget. tapi itu kalau tidur nanti ke pinggir jalan. Tuh, jadi depannya ada mobil, dia otomatis sudah mendeteksi ya dari jarak jauh sudah tahu. Itu sambil tidur, sambil apa udah. Karena apa? Tapi kan Karena kalau dia tidur nanti memiliki stop, ilmu. Gus. Katanya kalau orang yang tidur nanti stop di pinggir jalan. Oh, ya itu ya nanti Keamanan kan semakin canggih. Gak usah pakai cruise control. Oh, jadi sampai terdeteksi seperti itu. Pelajaran Nah, mungkin nanti kalian suatu saat nanti bisa menciptakan sesuatu yang hebat lagi ya. Amin. Makanya harus rajin menuntut ilmu ya. Harus rajin menuntut ilmu. Nah, ini ya. Nah, itu cek. Nah, itu ya salah satu yang sedang booming ya karena dia cerdas. Elon Musk bisa menciptakan mobil itu. Dan mungkin ke depannya mobil-mobil ke depan yang laku malah mobil seperti ini ya. Karena yang pertama ramah lingkungan ya, yang kedua irit. Jadi listriknya itu lebih irit dibandingkan bensin. Yang ketiga bisa santai-santai, lebih santai nyupirnya ya. Jadi meskipun ngantuk atau yang lainnya lebih santai. Nah, nanti ke depannya mobil-mobil mungkin akan yang laris mobil-mobil yang seperti itu. Ya kalau harganya masih lumayan dibandingkan. Kalau misalnya harganya udah murah kan. Oh, harganya murah. Kan Mbak Hasna banyak ini ya. Murah ini Mbak Hasna kalau Mbak Hasna. Aku malah bahas. Harga mobil Tesla itu berapa? 2 miliaran. Sampai bisa ada lebih dari 1 M. Oh ya ini ya. Tergantung modelnya ini. Tesla Model S 2 miliar. Model X 2,6 miliar. Model Y ini paling murah ini. Model Y 593 juta. Tesla Cybertruck 1,8 miliar. Bedanya ya? Apa bedanya itu? Aja mahal. Kalau 1,8 miliar bilang aja 2 juta sahabat. Oh, ya itu. Nanti nunggu murah saja ya. Ini mungkin karena masih terbatas, jadi masih mahal. Nah, gitu ya. Jadi dengan ilmu bisa menciptakan teknologi yang luar biasa. Itu anak-anak sekalian, ini ternyata waktunya sudah jam 9 lebih 1 menit. Silakan nanti dikerjakan itu halaman 30 dan 31 ya. 30 dan 31. Demikian Ustadz akhiri. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, tadi aku habis mandi nggak izin dulu sama staff.
Assalamualaikum. Sudah siap belum yang ada di kelas Zoom? Sudah ya? Silakan dipersiapkan buku modul bahasa Indonesianya. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran. Setelah tadi Ustadz Iqbal, nggih, kita lanjut ke rolling yang ketiga. Masih semangat nggih semuanya? Yo, silakan kameranya diaktifkan biar terlihat keceriaan hari ini dan kesiapan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Sampun nggih? Di sini gimana Mbak Asna? Agak nge-lag ini, enggak jelas. Kita mulai nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Halo Us. Ya. Terus hari ini habis ini pelajaran apa? Ini bahasa Indonesia dulu, nanti terakhir apa ya? Matematika. Oh, matematika ya.